Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Speaker dalam sekali. Wa ammal witru fahuwa sunnatun mustaqillatun. Halaman berapa itu? Halaman 62. Wa ammal witru, adapun salat witir, fahuwa sunnatun mustaqillatun, maka dia salat witir itu salat sunnah yang tersendiri. Wa huwa afdalu jami'i sunan, salat witir itu paling afdol dari seluruh salat sunnah. Wa aqalluhu rak'atun, minimalnya witir yaitu 1 rakaat. Wa aksaruhu ihda asyarata, adapun paling banyaknya witir yaitu 11 rakaat. Wa adnal kamali salasu rakaatin, dan minimal sempurnanya yaitu 3 rakaat. Wala yasihu fi'luhu illa ba'da salatil isya'i, dan tidak sah oleh mengerjakan salat witir kecuali sesudah salat isya. Wa yamtaddu waqtuhu ila tulu'il fajri shadiqi, dan panjang oleh waktunya witir sampai terbit fajar shadiq. Wa ikhrajuhu an waqtihi bila udhrin makruhun, adapun mengeluarkan salat witir dari waktunya tanpa ada udhur yaitu hukumnya makruh. Wa tarkuhu bil kulliyati asyaddu karohatan, adapun meninggalkan witir dengan sama sekali yaitu lebih-lebih dari segi kemakruhannya. Wallahu a'lam bishawab. Segini, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang mulia, kajian kita malam hari ini masih membahas tentang solat sunnah yang tidak disunnatkan berjamaah, yaitu diantaranya solat witir. Witir ini tidak disunnatkan berjamaah kecuali bila mana bulan Ramadan. Kalau Ramadan sesudah tarawih, witir itu mah sunat berjamaah. Kata kitab kita, wa ammal witru fahuwa sunnatun mustaqillatun. Witir ini adalah sunnah tersendiri. Artinya jangan dianggap sholat witir tuh termasuk sholat rawatib, qobliyah dan ba'diyah. Enggak. Witir bukan sholat rawatib, bukan kayak qobliyah dan ba'diyah, bukan. Akan tetapi witir itu sholat sunat tersendiri, bukan kategorinya sholat sunnah rawatib. Hanya kenapa disebutkannya sesudah sholat rawatib baru nerangin witir? Kan rawatib
Qobliyah Dhuhr 4, Ba'diyah Dhuhr 4, Qobliyah Asar 4, Qobliyah Maghrib 2, Ba'diyah Maghrib 2, Qobliyah Isya 2, Ba'diyah Isya 2, Qobliyah Subuh atau Sunnah Fajar 2. Kenapa disebutkan witir? Kalau bukan kategorinya rawatib? Sebab ada kesamaan makna antara witir dan rawatib. Ini yang menyebabkan witir ditaruh di rawatib, yaitu waktunya witir sama dengan waktunya ba'diyah isya. Waktunya sholat witir sama dengan waktunya sholat rawatib ba'diyah isya. Ba'diyah isya. Karena kesamaan inilah maka witir disebutkannya pada tataran rawatib. Tapi kata yai kita, fahuwa sunnatun mustaqillatun, ini bukan rawatib, ini sunnah tersendiri. Adapun kedudukannya, wa huwa afdalu jami'is sunan. Salat witir itu adalah salat sunnah yang paling tinggi dari seluruh salat-salat sunnah yang mengiringi sholat wajib. Jadi sholat sunnah yang paling tinggi dari seluruh sholat sunnah yang enggak berjamaah adalah sholat witir. Sholat witir paling tinggi dari seluruh sholat sunnah yang tidak berjamaah. Paling tinggi dibanding rawatib, masih tinggian witir. Dibanding duha masih tinggian witir. Dibanding taraweh masih tinggian witir. Apalagi ya, dibanding sholat isyraq masih tinggian witir. Udah witir paling tinggi, enggak ada lagi. Hatta dengan qobliyah subuh atau disebut sunnah fajar, hatta dengan sunnah fajar, kalau mau diakurin ganjarannya tinggian mana bila kita ngerjain sholat sunnah fajar ataukah kita sholat witir? Kalau ditanya begitu jawabannya tinggian dua-duanya. Ini nggak mau dua-duanya, salah satu. Kalau ngomong salah satu, witir paling top markotopnya. Kenapa? Witir paling tinggi dibanding sunnah fajar. Satu, sebabnya sunnah fajar meski Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah tinggal daripada sholat sunnah fajar. Bahkan Rasulullah berwasiat kepada sahabatnya jangan tinggalin sunnah fajar. Para ulama tidak ada satupun yang mengata bahwa sholat sunnah fajar hukumnya wajib. Semuanya sepakat bahwa sholat sunnah fajar itu hukumnya sunnah. Adapun witir, ulama ada yang mengata wajib, yaitu Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mengata sholat witir hukumnya wajib, meski imam yang tiga, Syafi'i, Maliki, dan Hambali mengata witir itu sunnah. Tapi ada ulama yang mengata witir itu wajib, sehingga witir
menduduki paling tingginya daripada solat-solat sunnah. Baru setelah witir ranking keduanya solat sunnah fajar dari rawatib. Ini enggak sama nih rawatib tuh. Yang paling tingginya rawatib yaitu solat sunnah fajar. Berbicara tentang witir, yang paling bagus, nih ingetin nih, paling bagus dikerjakannya terakhir sebagai penutup solat. Yang paling bagus solat witir itu dikerjakan pada akhir malam, yakni sebagai solat penutup kalau bisa. Yang terbaik witir itu dijadikan solat penutup, karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ij'alu akhir salatikum bil laili witran. Kata Nabi, jadikan witir sebagai solat penutup kalau bisa. Ingetin, witir dijadikan solat penutup kalau bisa. Itu harus ada tuh. Bukan maknanya witir solat penutup, belum titik baru koma. Sehingga ketika udah witir, enggak tahajud, gua udah witir, udah ditutup, kan udah dikunci, enggak bisa ngerjain lagi. Itu karena dia salah paham. Witir kalau bisa dijadikan solat penutup, artinya terakhir solat malamnya jadikan solat witir terakhirnya. Kalau enggak bisa karena kerja capek, khawatir kita kesubuhan, karena enggak bisa maka witirnya habis solat isya sebelum tidur. Begitu. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, dalam Sahih Muslimnya, baginda kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man khafa alla yaquma akhiral laili falyutir awalah wa man tami'a an yaquma akhirahu falyutir akhirah. Kata Nabi, man khofa, siapa orang khawatir, ketakutan, malamnya ora mendusin, ora bangun, dalam pikirannya sulit, saya bangun siang capek nih, pulang kerja jam 11, saya bisa bangun adzan subuh ini, namanya ada kekhawatiran malamnya orang melek. Yang kayak begini kata Nabi, falyutir awalah, witirnya wis sore aja. Sore itu maksudnya bukan asar, maksudnya habis sholat isya sebelum tidur. Kalau khawatir malamnya nggak bangun. Kalau khawatir malamnya nggak bangun, kata Nabi, wis witirnya habis sholat isya. Habis sholat isya, ba'diyah isya, langsung witir, lalu tidur, malam bangun tahajud dah. Begitu.
silahkan. Tapi kata Nabi, wa man tomi'a, siapa orang punya yakin malamnya bakal melek, mantep, saya mau udah pasti kalau udah tengah 4 mesti bangun, mau tidur jam berapa aja. Yang model begini nih, kata Nabi, witirnya sebaiknya penutup. Begitu. Islam enggak kaku. Wa man tami'a an yaquma akhirahu falyutir akhirah. Siapa yakin malamnya bakal bangun, witirnya terakhir aja. Begitu. Jadi balik lagi, witir itu kalau bisa sholat penutup, kalau enggak bisa awalan habis sholat isya. Itu Nabi. Jadi enggak kaku. Pada bagian ini panutannya 2 sahabat besar Nabi. Sahabat yang paling besar 2 dari seluruh sahabat Nabi. 1 Abu Bakar, 2 Umar. Ini sahabat-sahabat besar. Umar ditanya, sini Umar nih, Umar sini, rame-rame lagi ngajar Nabi, bagaimana witirmu? Umar ditanya sholat witir. Kata si Umar, saya witirnya penutup Nabi. Saya itu Nabi mau tidur jam 8 mesti tengah 4 bangun. Saya mau tidur jam 9 tengah 4 bangun. Mau tidur jam 10 kek, pokoknya tengah 4 bangun. Mau tidur jam 11 kek, tengah 4 bangun. Mau tidur jam 12 kek, tengah 4 pasti bangun. Mau tidur jam 1 kek, tengah 4 mesti bangun. Mau tidur jam 2 kek, tengah 4 mesti bangun. Saya begitu. Maka saya mah witirnya penutup. Kata Sayyidina Umar. Bagus, kata Nabi. Abu Bakar sini. Abu Bakar tanya, antum sholatnya bagaimana Abu Bakar? Witirnya. Saya Nabi habis sholat isya, ba'diyah isya, baru witir 3. Setiap malamnya begitu. Saya habis sholat isya, wiridan, ba'diyah isya 2 rakaat, lalu witir 3 rakaat, lalu tidur. Kenapa Abu Bakar begitu? Begitu kata Nabi. Jadi gini Nabi, saya khawatir mata saya merem, orang melek lagi. Saya nggak berani jamin. Kalau saya tidur tuh nyawa saya masih ada di badan atau enggak. Kalau saya nanti habis isya ba'diyah isya tidur, kalau saya nanti malamnya melek, merem, orang melek lagi, mananya apa? Ya meninggal. Maka saya rugi gede ora witir. Saya mengambil yang pasti aja Nabi. Melek pasti saya mau habis isya. Jadi habis sholat isya, ba'diyah isya, witir, tidur, malam melek tahajud. Kata Nabi, iqtadu billadaini min ba'di Abi Bakrin wa Umar. Kata Nabi, wahai umatku, teladani 2 orang besar sesudah kematianku, Abu Bakar dan Umar. Silahkan mau ikut yang mana. Kalau witirnya penutup, ikut Umar.
Kalau witirnya habis Isya ikut Abu Bakar, dua-duanya ikut Nabi. Yang witirnya penutup ikut Nabi, karena Nabi juga yang nyuruh, ikut Umar. Yang witirnya sore habis sholat Isya ikut Nabi. Jadi nggak usah ribut begitu. Kalau yang ini ribut mulu nih, maka orang ketiga yang tepuk tangan, kata orang ketiga yang witir habis Isya salah, yang witir penutup salah, kata orang ketiga ini salah, ini salah. Yes, gua yang bener kagak witir. Kata dia yang bener, yang ini salah, yang ini salah. Kan udah ada yang bener, gua begitu. Gara-gara ribut. Terserah, mau witirnya habis Isya silahkan, mau witirnya malam silahkan. Tapi kalau kita habis witir 3 habis Isya, witir 3 habis Isya, lalu tidur, malam melek, sholat apa ya? Bagusnya sempurnakan witir 8 lagi. Itu yang paling tinggi. Begitu. Witir lagi 8 lagi malam. Itu paling top. Berarti witirnya berapa kali dalam satu malam? Hah? Dalam satu malam berapa kali witirnya? Sekali. 2 gelombang. Enggak 2 kali. 1 dalam semalam itu juga dia. Enggak 2 kali, 1 kali, tapi dikredit dengan 2 angsuran. Begitu. Sore 3, malam 8. Itu Nabi la witrani fil lail. Kagak ada 2 kali witir dalam satu malam. Maksudnya 2 kali 11. Maksudnya 2 kali 11. Paham nggak 2 kali 11? Hah? Iya. Witir mah totalnya 11. Terserah ngerjainnya jam 8 2 rakaat dulu. Habis itu ngeteh, ngopi sama pisang goreng. Jam 9 2 lagi. Ngeteh ngopi. Jam 10 2 lagi. Boleh juga. Namanya angsurannya banyak. 6 kali angsuran. Silahkan. Tapi dalam satu malam. Yang dimaksud enggak boleh 2 kali witir dalam satu malam, artinya 2 kali 11. Kalau yang 3 sama 8 masih satu malam, hanya dikredit ngerjainnya 2 kali. Boleh. Itu begitu. Kenapa 2 kali 11 enggak ada? Sebab tidak ada sholat witir lebih dari 11. Berarti kalau dia ngelebihin Nabi. Begitu. Witir mau mentok 11. Begitu. Wa aqalluhu rakaatun. Berapa rakaat jumlah witir? Witir ini dibagi 3 season. Sesudah jumlah rakaatnya 11, ada 3 season. 1 sisi minimalnya, 2 sisi maksimalnya, 3 sisi minimal sempurna. Ada 3. Minimalnya sholat witir 1 rakaat.
Minimalnya salat witir 1 rakaat. Di dalam hadis riwayat daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dalam Sahih Muslim, kata Nabi, al-witru rakaatun akhiral lail. Witir itu 1 rakaat di akhir malam. Jadi minimalnya witir 1 rakaat, maksimalnya witir 11, maksimalnya. Minimal sempurnanya 3 rakaat. Begitu. Jadi 1, 3, 11. Minimalnya 1, minimal sempurna 3. Masih terus tuh, minimal sempurna naik lagi 5, naik lagi 7, naik lagi 9. Kalau udah 9 udah mentok tuh minimal sempurna. Maksimalnya 11 witir. Kalau witirnya 1 rakaat, suratnya apa yang dibaca? Kalau 1 rakaat doangan, surat yang dibacanya kul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, kulhu falak annas. Kalau 1 rakaat, bacaannya abis waladolin amin, baca kulhu, jangan langsung ruku, baca al-falak, jangan langsung ruku, ditutup annas baru ruku. Kalau 1 rakaat. Kalau 3, maka rakaat 1-nya sabihis, rakaat 2-nya qul ya ayyuhal kafirun, rakaat ketiganya terakhir tadi tuh kulhu falak annas. Itu yang terbaik nyontoh Nabi. Bagaimana, saya kan malas ya kalau begitu. Bagaimana kalau yang 3 surat saya bagi 3 rakaat? Pertama kulhu, kedua al-falak, ketiga nas. Masih bagus dibanding kagak, masih bagus. Salah? Enggak salah. Ada yang lebih bagus lagi serakaat. Itulah Sayyidina Utsman bin Affan saban malamnya. Sayyidina Utsman tuh kalau Nabi rakaat terakhirnya kulhu falak annas. Kalau Sayyidina Utsman, kata Sayyidina Utsman, itu kan Nabi kulhu falak annas, Nabi kan udah pasti surga. Sekan belum, maka Sayyidina Utsman rakaat terakhirnya alif lam mim al-baqarah, baru ruku kalau udah annas. Tamat saban malam. Rakaat terakhir witirnya selalu 1 Quran. Diri aja. Sedang Utsman wadolin amin alif lam mim terus saja baru ampe. Ente jangan jadi makmumnya dah, nggak kuat ente. Itu Sayyidina Utsman. Ditulis oleh Imam Al-Laqnawi dalam kitabnya Iqamatul Hujjah ala anna al-iksar fil ibadah laisa bibidah. Panjang lebar. Bagaimana sahabat-sahabat Nabi kalau udah sholat apa kayak gitu, tiap malam. Makanya Imam Syafi'i aja kalau udah Ramadan 60 kali hatam Quran dalam sholat, kayak begitu.
berarti semalam 2 kali gitu. Ada juga yang ilmunya ngakal-ngakalin, gua juga hatam Quran 3 kali kulhu katanya 3 kali kulhu hatam Quran begitu. Enggak, dia nyimpulin tuh kulhu itu 1/3 Quran. Quran itu kalau mau disimpulin isinya 3 ilmu: fikih, tauhid, tasawuf yang pokok. Maka kulhu ini 1/3 sebab isinya tauhid semua. Ente 3 kali tauhid juga, enggak jadi fikih, enggak jadi tasawuf, tauhid juga. Itu mah ilmunya aja. Saya sudah khatam Quran ini 3 kali kulhu. Enggak, kulhu 1/3 begitu. Isinya hanya tauhid tentang sifat-sifat Allah, kemuliaan Allah. Allah itu ahad, Allah itu somad, Allah itu lam yalid wa lam yulad, Allah itu lam yakul lahu kufuwan ahad. Begitu. Ini isinya pujian Allah. Kulhu. Begitu saudara, kata para ulama. Ini witirnya dipisah apa disambung, terserah. Kalau ente witir 3 rakaat mau 3 sekaligus, monggo. Cuman kalau 3 sekaligus jangan pakai tasyahud awal. Diri, tasahud akhir. Sebab ada pesan Nabi, larangan la tusyabbihul witra bil maghrib. Anda jangan samakan solat witir dengan solat maghrib, yaitu 3 rakaat 2 kali tasyahud. Jangan bedain dengan maghrib 3 rakaat sekali tasyahud 3, enggak apa-apa. Itu kalau 3 sekaligus namanya witir cara sambung, namanya wasol. Witir 3 sekaligus enggak apa-apa, ada tuntunannya dari Nabi. 2, boleh juga witirnya 21. Boleh namanya cara fasol, dipisah. Dua-duanya ada ajarannya dari Nabi. 21. Kalau 21 niat yang 2 ini bagaimana? Usolli sunnata muqaddimatil witri rakaataini lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunnah pendahuluan witir 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Begitu 2 sampai 5 kali. Begitu muqaddimatil witri. Aku niat sholat pendahuluan witir 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Jadi makmum, jadi imam dan seterusnya tuh karena Allah Ta'ala. Yang terakhir terserah. Boleh usolli sunnatal witri rakaatan, aku sholat sunnah witir serakaat, atau usolli sunnata khotimatil witri, aku sholat sunnah penutup witir. Boleh yang mana aja, terserah.
terserah. Kita diizinkan oleh agama, niatnya boleh. Lalu kapan waktunya witir ini? Kapan waktunya witir? Dibilang di sini wala yasihu fi'luhu illa ba'da sholatil isya. Jadi sholat witir itu waktunya sesudah sholat isya dan sebelum adzan subuh. Sesudah sholat isya, iya, dan sebelum adzan subuh, walaupun masih maghrib. Ingetin, walaupun masih maghrib. Ada orang sholat witir jam tengah 7. Tengah 7 udah isya belum? Tengah 7 belum, tapi sah. Ada nggak? Hah? Nggak ada. Ada, Pak. Ada, Pak. Jadi witir itu sesudah Hah? Sesudah? Nggak ada sudah isya. Sesudah sholat isya. Jangan hilang kalimat sholatnya. Sesudah sholat isya. Ente ziarah ke Cirebon, maghrib jam 6, sholatnya jamak. Maghrib 3, isya 2, jamak qashar. Kira-kira 5 rakaat berapa menit? Berapa menit kira-kira? Maghrib jam 6 nih, 10 menit. Berarti jam 6 lewat 10 udah sholat isya. Dia sholat witir, boleh nggak? Kenapa? Sesudah sholat isya, walaupun masih waktu maghrib. Iya, pahami. Walaupun masih maghrib, karena bukan sesudah waktu isya, bukan. Sesudah sholat isya, walaupun masih maghrib. Saya itu suka ajak kawan-kawan itu kalau keluar kota. Dulu beberapa teman kita saat ada acara di Mandailing Natal, Sumatera Utara, tetangganya kampungnya Mas Pri, dia Pasaman tuh Sumatera Barat paling ujung gitu, bertetanggaan dengan Sumatera Utara, sebelah marinya Kota Nopan kecamatannya. Begitu. Itu Mandailing Natal. Saya ajak sholat jamak. Maghrib 3, isya 2. Ini dulu beberapa kawan nih. Banyak sebetulnya di Kalimantan, di mana. Ini contoh yang ingat aja di pikiran saya. Udah selesai sholat maghrib 3, isya 2. Saya tanya, udah sholat maghrib? Sudah. Sholat isya? Udah sholat isya? Udah barusan. Ini waktu isya apa maghrib? Masih maghrib, belum ada isya. Ente udah sholat isya? Udah. Sholat witir kapan masuknya? Sesudah sholat isya. Nih, ente udah sholat isya? Udah. Witir. Jadi masih maghrib, dengar adzan isya, sholat maghrib sudah, sholat isya sudah, sholat witir sudah. Kalau enggak dipraktekin suka lupa. Begitu. Saya tuh demen, praktekin. Begitu sama kawan-kawan. Kerjain. Biar entenya ingat.
witir sesudah sholat isya walaupun masih maghrib. Kalau jamak qasar bisa. Itulah kata kitab kita, wala yasihu fi'luhu illa ba'da sholatil isya. Tuh, kagak sah ngerjain sholat witir kecuali kalau pengen sah sesudah sholat isya, bukan sesudah waktu. Bedakan antara sholat dan waktu. Begitu. Sudah sholat isya walaupun masih maghrib, ya asal ente udah sholat isya ada, ya ada. Kalau jamak qasar boleh aja. Wayam tadu waktuhu, kalau ngomongin witir panjang banget waktunya sampai adzan subuh. Kalau sebelum adzan subuh baru tarahim doang, ya arhamar rahimin, begitu, assalatu wassalamu alaik, boleh. Belum subuh ente witir, belum. Makanya ada orang habis sholat tarawih pulang nggak mau witir, entar aja habis tahajud, boleh. Itu nyontok Umar, begitu, nggak apa-apa. Tapi kalau ente jadi imam, jangan habis tarawih pulang, ya kagak dibagi duit sama pengurus. Iya, begitu. Ente kelarin. Tapi malam ane mau tahajud, kan witir penutup, baru koma. Kalau bisa, ente kan nggak bisa. Tapi malam pasti bangun. Ente kan terikat ngimaminnya, perjanjiannya tarawih juga, witir juga, namanya terikat, ikuti. Begitu, hidup jangan susah. Wa ikhraju an waqti bila udrin makruhun. Kalau ada orang sholat witir lalu ditinggalin, dibenci Nabi, makruh. Ada orang sholat witir lalu ditinggalin, hukumnya makruh, dibenci Nabi. Ramadan witir habis tarawih 3, pas Syawal enggak witir. Ada tuh kayak begitu tuh, ada enggak? Banyak. Ngaji juga orangnya. Ada orang sholat witir lalu ditinggalin, hukumnya makruh. Ada yang jawab, yes, gua mah emang dari dulu juga ora pernah witir, maka gua mah kagak makruh. Itu namanya miring. Kata kitab kita, wa tarkuhu bil kulliyati asyaddu karohatan. Tuh, kalau enggak witir sama sekali lebih parah. Yang witir ngerjain lalu ditinggalin aja hukumnya, kalau enggak sama sekali apalagi, bukan yes begitu. Kan yang makruh kalau witir udah ngerjain lalu ninggalin, makruh. Ente biar kata serakat nih, saya pesen, kalau bakal sulit habis sholat isya, ba'diyah isya, witir serakaat. Biar kata Bu Hanifah, kalau nggak begitu tuh dosa, dia dosa, kan wajib dia. Biar nggak ada yang nyelah, biar kata atu, saya males banget, atu aja. Begitu. Cuma kalau ditanya, ente kalau pengen dibagi rezeki pengennya dikit apa banyak, pasti nyautnya duluan
banyak. Tapi kalau ibadah pengennya banyak apa dikit? Enggak ketemu. Apa yang kamu tuai, apa yang kamu tabur, kamu panen. Ya kalau serakaat ya beda sama 3, beda sama 11. Begitu. Maka Nabi mah orang paling top, maka witirnya mau Ramadan ke, mau bukan Ramadan ke, witirnya Nabi mah 11. Kalau habis sholat witir baca apa? Baca Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Ma'bud, Subhanal Malikil Mawjud, Subhanal Malikil Hayyil Ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada. Subuhun Qudusun Rabbuna wa Rabbul Malaikati warruh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Baru doa, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Yang pendek aja, wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Kalau Nabi mah panjang doanya, Allahumma inni a'udzu biridhoka min uqubatik min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa bika minka la usi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Ini witir. Wis pesan saya kalau bakal berat mah habis sholat isya ba'diyah isya witir 3 kali. Kalau enggak bisa 3 minimal 1 kali. Kalau 1 kali bacaannya kulhu falak anas. Habis 1 kali pulang, malam bangun tambahin lagi 10 lagi, genapin, sempurnain. Malam qiyamul lail, tahajud namanya. Itu begitu. Ini witir. Kitab kita singkat, tapi kalau ngajinya sampean Fathul Muin, ini witir nggak kelar, panjang banget. Ya, kitab tuh tergantung orientasinya kemana. Karena kitab kita tingkat dasar, maka dikit uraiannya. Nama juga tingkat dasar. Ini yang ngaji-ngaji nih, kitab Riyadh nih kelasnya tingkat dasar. Yang merasa udah SMP, SMA boleh pulang duluan. Emang ini mau tingkat dasar. Cuman kalau ampe kagak ngerti juga, kitab sekecil ini enggak paham juga, maka tidak ada kata-kata yang layak diucapkan selain dasar. Apaan? Iya, dasar ya. Begitu saudara. Ini witir. Di luar ini masih banyak. Sholat sunat, ada duha. Ini nggak ditulis di sini. Ada sholat isyraq. Karena kitabnya kecil. Rawatib sama witir doang sholat sunatnya. Kitab kecil. Di luar ini masih banyak. Ada sholat duha. Duha berapa? Ya 12 rakaat. Minimal 2. Kalau rezekinya pengen banyak 4, jangan kurang dari 4. Duha. Kata Allah dalam hadis qudsi, ya ibna Adam la ta'jaz
an arba'i raka'atin awalan nahar akfika akhirah. Wahai anak manusia, jangan sampai kagak ente kerjain 4 rakaat di permulaan siang, ku beri kecukupan namamu. Cukup pengen beli mobil, cukup pengen beli handphone, cukup, asal duhanya 4 rakaat. Kalau 2 enggak, 4. Kalau 4 berapa salam terserah, mau 1 salam boleh, mau 2 boleh, suka-suka kita. Yang gedean ya 2 salam dah. Baca suratnya apa kalau 4? Kalau 4 wasyamsi waduhaha, rakaat 2-nya wadduha, ketiganya kuliah, keempatnya kulhu. Bagaimana kalau wadduha semuanya? Sebab ini ayat-ayat duit bagus. Ada saya diajari nama yai, ente kalau salat duha rakaat 1 baca wadduha 7 balikan, kedua 7 balikan juga, ketiga 7 balikan juga, keempat 7 balikan juga. Udah begitu salam dah, begitu habis salam suruh wirid lagi baca wadduha 40 kali. Doa Allahumma ya ghaniyu ya mughni aghnini ghinan la akhafu ba'dahu faqran wahdini fa inni dhal wa 'allimni fa inni jahil. Begitu. Bila sholat duhanya kayak begitu 40 hari nggak putus, nggak bakal ngalamin susah hidup. Begitu. Baca wadduha 7 berapa tuh? 28 ditambah 40 berapa? 68. 40 sudah salam, 68 baru doa. Ente mau doanya doa duha aja, Allah menaikkan rezeki. Tapi doa ini nih ada. Habis itu tuh Allahumma ya ghaniyu ya mughni aghnini ghinan la akhafu ba'dahu faqran wahdini fa inni dhalun wa 'allimni fa inni jahil. Wahai Allah, Tuhan yang kaya raya, yang memberi kekayaan kepada hamba-hambanya, beri saya kekayaan yang tidak takut miskin sesudahnya. Beri saya hidayah, sebab saya tersesat jalan kepadamu. Beri saya ilmu, sebab saya bodoh ya Rabb. Begitu. Kalau orang sholat duha kayak begitu tuh, rizkinya ambak-ambakan. Tahu ambak-ambakan? Hah? Ngampar. Mampar. Iya, kemana-mana begitu. Asal sholat duhanya begitu, banyaklah. Kita nggak ada duha, nggak ada isyraq, nggak ada. Jam berapa bagusnya sholat duha? Jam 9 yang bagus. Saya nggak bisa di kantor, tengah 7 aja. Tengah 7 nggak bisa, saya masih di pasar, baru jam 11. Jam 11 masih boleh, yang penting belum dohor. Pokoknya duha. Kalau pengen duitnya banyak, nggak ada lagi duha. Pengen duitnya banyak, salat duha 4. Kalau 2 syukur dikasih hidup sama Allah. 4 aja. 2 mau biar nggak stroke. 4. Yang bagus ya kalau ente usaha mau 8. Kalau ente orang usaha kan bukan sekedar cukup doang, kalau bisa luber banyak-banyakan. Begitu. Yang banyak-banyak 8. Kalau bisa nih, bagaimana nih dolar naik nih, naikin sholat duhanya 12 begitu. Kejar begitu, hidup begitu. Banyaklah sholat. Ada lagi namanya sholat hadiah, sholat al-usfil qabri. Kalau orang wafat siangnya, malam maghrib
kerjakan sholat hadiah 2 rakaat. Rakaat 1 baca ayat kursi, al-hakumut, amakulhu. Ada 2 riwayat, 10, ada yang 11. Rakaat 2-nya sama. Ayat kursi, al-hakumut, kulhu. 11 sama ya baik. Habis salam doa. Allahumma inni shallaitu hadhihi sholata wa ta'lamu ma urid. Allahumma basawabaha ila qabri Anu bin Anu. Ya Allah, saya sholat hadiah ini, Kau tahu maksud dan niatan saya, kirim ganjar ke pahala bapak saya Anu bin Anu. Itu kuburannya terang. Baru mati siangnya, maghribnya sholat hadiah. Usolli sunnatal hadiyati li ruhi titik-titik bintik titik. Tapi ente isi, malaikat suruh ngisi, puyeng. Emang duk capil, sebut ila ruhi Ahmad bin Anu. Maghrib, antara maghrib dan isya, nama sholat hadiah. Kata Nabi, la ya'ti alal mayyit asyaddu minal lailatil ula fil qabri. Enggak datang pada mayit yang paling mengerikan selain malam pertama di alam kubur. Ente tolongin tuh mayit dengan sholat hadiah. Begitu disebut sholatul unsi fil qabri, disebut sholatul wahsah. Ini nama, ada disebut duit, uang, fulus, dia ada juga itu. Bahasanya sholat hadiah. Allah kirim ribuan malaikat membawa cahaya yang menenangkan di alam kubur. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab yang lain, Nihayatul Zain, beruntung orang yang ngerjain kayak begitu. Bangga orang tuanya di kuburnya kalau ngerjain sholat hadiah. Udah pernah belum? Innalillahi. Banyak sholat sunatmu banyak, tapi kitab kita cuma doa-doa. Segini ngaji kita lah, nggak usah banyak-banyak. Ada yang ditanya mungkin, monggo silakan. Wallah alam.